Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau. Amin amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman kelas 7, kali ini kita akan belajar tentang bab 1 ya, tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila suaranya kurang dengar atau ada suara bising-bising di luar ya. Teman-teman mohon maaf karena memang posisinya Bapak dekat dengan jalan raya. Ya, di sini dalam pembelajaran ini nanti capaian yang diharapkan adalah nanti teman-teman bisa yang pertama meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Yang ketiga adalah memahami makna Asmaul Husna. Nanti akan mungkin diterangkan yang pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah menyajikan atau mengamalkan perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna. Dan nantinya tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman dapat mengerti makna atau mengerti tentang iman, makna iman kepada Allah. Yang kedua mengerti makna Asmaul Husna. Ya, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasulullah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar atau ketentuan-ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang beriman kepada Allah. Kaitannya dengan tadi lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Yang kita bahas pada kali ini adalah beriman kepada Allah dan tentang Asmaul Husna. Oke, lanjut. Yang pertama, iman. Iman itu menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan ya teman-teman. Iman menurut bahasa itu adalah percaya atau membenarkan. Iman juga dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, diucapkan, dan dihasilkan dalam perbuatan. Ya, jadi di sini iman kepada Allah itu dapat diartikan sebagai percaya dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindak lanjutnya bagaimana? Setelah teman-teman iman kepada Allah dan membenarkan adanya Allah, tindak lanjutnya adalah teman-teman mengikrarkan apa? Mengucapkan. Jadi apa? Ucapan kalau kita iman kepada Allah. Ya, syahadat. Kita ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman kepada Nabi Muhammad. Tapi bahasan kita kali ini adalah iman kepada Allah dengan diikrarkan tadi, diucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Setelah kita iman, yakin adanya Allah, dan kita ucapkan tadi dengan lisan, dengan ucap bibir kita, dengan lisan kita, dan nantinya kita realisasikan dengan perbuatan kita. Apa realisasinya yang dapat kita lakukan? Kalau kita iman kepada Allah, apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita kerjakan perintah-perintah Allah. Kita iman kepada Allah. Allah memerintah kita apa? Memerintah kita sholat. Kita kerjakan sholat. Allah memerintahkan kita puasa. Kerjakan puasa. Allah memerintahkan kita hormati orang tua. Kita hormati orang tua. Memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Kita mencari ilmu. Kalau dalam hati dia
percaya kepada Allah, dalam lisan dia ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ternyata dalam perbuatan dia tidak laksanakan, seperti contoh dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak zakat dan lain sebagainya, tidak menghormati orang tua, tidak mau belajar, tidak mencari ilmu, dalam mencari ilmu malas-malasan, nah itu dipertanyakan imannya. Apa? Katanya dia iman. Kenapa dalam perbuatannya tidak mencerminkan iman tersebut? Jadi dia bisa dikatakan belum benar-benar beriman, hanya dalam ucapannya saja, ya teman-teman. Oke, selanjutnya iman, percaya. Percaya itu tentunya kita harus ada buktinya ya, ada buktinya. Gimana kita bisa percaya kalau kita belum menemukan buktinya? Sebagai contoh, kita keluar rumah. Pagi-pagi keluar rumah, bangun tidur keluar rumah, buka pintu, di depan kita melihat di lantai ada, mohon maaf, ada kotoran binatang. Kotoran binatang contohnya. Pasti kita akan mengatakan, oh ini berarti semalam ada ayam di sini atau ada binatang di sini, dia buang kotoran di sini. Padahal kita tidak melihatnya, padahal kita semalam tidur dan tidak melihat ada ayam atau binatang yang tadi malam ke situ buang kotoran, tapi kita lihat buktinya. Buktinya di situ ada apa? Ada kotoran ayam. Paham ya teman-teman ya? Di situ ada kotoran ayam, jadi kita percaya dalam hati, oh berarti semalam ada ayam ke sini. Dengan bukti apa? Dengan bukti di situ kotorannya. Padahal kita semalam tidak lihat ada ayam di situ karena semalam kita sedang tidur. Tapi kita yakin ada ayam ke situ tadi malam karena di situ ada kotorannya. Nah, di sini berkaitan dengan pembahasan ini berarti bagaimana kita bisa percaya kepada Allah dengan bukti. Apa yang bukti tersebut? Ya, di sini dalam pembelajaran ini bisa kita apa? Kita paparkan bahwa yang disebut bukti itu bisa dikatakan juga dalil ya. Dalil teman-teman, dalil itu adalah gampangnya adalah bukti. Bisa teman-teman baca suatu hal yang merupakan apa, menunjuk pada yang dicari atau alasan-alasan yang dicari. Atau gampangnya kita sebut bukti lah. Dalil itu bukti. Dan di sini ada dalil akli dan dalil nakli. Nah, tadi kita membahas iman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan kita menemukan bukti-buktinya. Bukti-buktinya yang dapat kita temukan dengan dua bukti. Yang pertama dalil nakli atau bukti yang nakli. Nakli itu berarti kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah bukti akli atau dalil nakli yang kita dapatkan dari pemikiran-pemikiran ulama atau didapatkan berdasarkan pemikiran-pemikiran dari akal. Apa bukti atau dalil nakli tentang adanya Allah? Ya, yang pertama bisa kita lihat pada ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54. Teman-teman bisa baca ya, insya Allah bisa lah ya, dan nanti ini Bapak akan membacakan mungkin terjemahnya saja. Ya, di sini arti atau terjemah dari surah Al-A'raf ayat 54 adalah sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau ia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam ke siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ini di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu menunjukkan, menerangkan bahwa yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya itu Allah. Jadi ini merupakan bukti kalau kita semua itu diciptakan oleh Allah. Berarti ini bukti bahwa Allah itu ada. Karena Allah itu yang menciptakan kita semua. Ini bukti
Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan kitab atau kalamullah bisa diartikan kalamullah, ucapan-ucapan Allah, kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita semua. Dan Al-Quran ini pasti benar, tidak mungkin bohong. Oke, yang selanjutnya adalah bukti atau dalil nakli tentang adanya Allah itu adalah surat Al-Qasas ayat 30. Ini juga dalil nakli atau bukti yang diambil dari Al-Quran. Kalau ini dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku ada Allah, Rabb sebagai semesta alam. Maknanya kayak gitu. Ini ada dalam ayat Al-Quran ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Selanjutnya tentang Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna? Ya. Asmaul Husna itu adalah secara bahasa dapat kita artikan sebagai nama-nama yang indah dan baik. Istilahnya nama-nama yang baik adalah yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Ini ada hadis yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Jadi Asmaul Husna bisa kita pahami, bisa kita artikan sebagai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau teman-teman biasanya membuka Al-Qur'an itu di bagian sampul depan atau sampul belakang itu ada Asmaul Husna. Mungkin juga ada teman-teman yang hafal atau bahkan tahu lah beberapa yang Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbar sampai ya. Itu namanya Asmaul Husna atau nama-nama yang indah dan nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul ini dalil nakli dari Asmaul Husna ini juga ada. Apa tadi dalil nakli? Dalil nakli itu bukti atau dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Di sini dalil nakli dari Asmaul Husna itu ada surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih ayunzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, ini berarti apa? Dalil atau bukti bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan. Oke. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah bab ini tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Tadi di sini kesimpulannya ya, yang pertama mengerti mana iman. Iman itu tadi apa teman-teman? Itu percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Yang kedua mengerti makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang bagus. Ada 99 di dalam Al-Quran, ada di sampul depan atau sampul belakang itu biasanya ada. Ya, terima kasih. Mohon teman-teman nanti untuk mensubscribe dan mengeklik tanda lonceng di channel YouTube ini ya. Karena kemungkinan nanti Bapak ketika akan menyampaikan pembelajaran berikutnya atau tugas, Bapak akan share di channel YouTube ini. Ini channel YouTube Bapak.
Jadi ketika nanti ada pemberitahuan atau notifikasi untuk uploadan Bapak yang terbaru, maka teman-teman nanti akan mendapatkan pemberitahuannya. Mohon subscribe dan klik tanda lonceng. Dan kemudian setelah ini nanti apabila ada tugas, silakan teman-teman untuk dikerjakan ya. Mohon dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Dan teman-teman nanti untuk selalu absen ya, jangan tidak absen. Oke, Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.